Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulan Stianingsih, saya dari kelas 12 MIPA 3, nomor absensi 34. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seseorang yang pernah mengalami masa pemerintahan Orde Baru. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber saya. Selamat siang, Pak. Ya. Gimana Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi pertama-tama sebelum saya memulai wawancara, saya akan memperkenalkan narasumber saya terlebih dahulu. Narasumber saya bernama Bapak Iwan Riyadi. Pak Iwan adalah seorang guru PKWU atau ekonomi yang saat ini sedang mengajar di SMA Negeri 22 Jakarta. Jadi tujuan saya mewawancara Bapak pada hari ini karena ingin mengetahui bagaimana kondisi politik, ekonomi, dan keadaan sosial pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, untuk mengetahui jawabannya, langsung saja saya mulai wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, dari yang Bapak ingat, gimana sih Pak kebijakan politik dan keadaan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru? Iya, kalau awal Orde Baru, ya, tentunya sebenarnya kondisinya baik-baik saja ketika awal Orde Baru. Tetapi karena Orde Baru, ya, kalau Orde Baru kan identik dengan Soeharto ya, sudah menjabat terlalu lama, 32 tahun, jadi masalah. Yang namanya kekuasaan kalau dipegang oleh seseorang terlalu lama itu akan menjadi sebuah masalah dalam kepemimpinannya. Bukan hanya kepemimpinan secara pribadi, tapi kepemimpinan dari kepemerintahannya. Karena memang banyak orang-orang yang memanfaatkan kepemerintahan Orde Baru untuk kepentingan pribadi, golongan, sehingga menjadikan Orde Baru itu di mata masyarakat jadi buruk. Lebih-lebih ketika di tahun 97 terjadi krisis moneter, ya, ditandai dengan harga dolar pada saat itu yang awalnya $1 itu 2.500 melonjak tinggi dolarnya. Kalau misalnya nilai rupiahnya turun menjadi $1-nya 15.000 begitu. Nah, itu dari sisi ekonominya, sehingga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat dan berdampak dengan politik, ya, politik nasional jadi bermasalah. Terus lanjut nih, atau pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi. Kalau keadaan sosial pada masa Orde Baru gimana? Ya, seperti saya sampaikan, yang namanya Ipolek Sosbud Hankam, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan pada awal pemerintahan Soeharto, Orde Baru itu aman-aman dan luar biasa, ya. Tapi seiring dengan waktu seperti saya sampaikan, ya kan, karena memang sudah terlalu lama, akhirnya ya terjadi goncangan secara politik, secara ekonomi, secara sosial berdampak, sehingga ketika muncul tadi ya Krismon, ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya sendiri, sehingga terjadilah demonstrasi besar-besaran, ya, karena kan ekonomi itu kaitannya dengan sosial, ya, dengan politik itu jadi satu, jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Ketika satu bidang saja bermasalah, ini akan bermasalah semua, seperti efek domino begitu. Mau diceritakan lagi lanjut atau bagaimana? Oke, ketiga dulu. Kalau yang ketiga, Bapak sebagai seorang pernah mengalami masa pemerintahan Orde Baru, apa aja sih Pak perbedaan yang Bapak rasakan pada saat sekarang ini jika dibandingkan dengan pada masa pemerintahan Orde Baru? Ya, jadi kalau Orde Baru dengan sekarang itu berbeda dari sisi bidang ekonomi, ya. Dulu nyaman-nyaman saja, ya kan, karena dari pemerintah sendiri, ya, dia mencanangkan yang namanya swasembada pangan, ya kan. Artinya jadi dari sisi ekonomi itu luar biasa pada masa awal
Orde Baru terjamin ya, tidak ada yang namanya ketimpangan yang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin, ya kan? Ya sekarang beda, ya, itu muncul kembali. Ya, tetapi memang ya kan, itu awal-awal pada saat Orde Baru berkuasa. Ya, setelah lama, ya, sama juga kondisinya sama dengan sekarang, bahwa kesenjangan antara si kaya dan si miskin secara ekonomi itu terlihat jelas begitu, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Wow, itu lebih jelas-jelas lagi, banyak pengangguran, ya banyak di PHK, kesulitan mencari uang, cari tambahan, yang akan mempengaruhi kehidupan perekonomian seseorang tentunya. Itu kalau dari sisi ekonominya. Tadi apa yang ditanya? Perbedaan Perbedaan kondisi apa aja. Nah, dari kebebasan yang membedakan signifikan antara Orde Baru dengan orde-orde setelahnya adalah kebebasan berpendapat. Ya, dulu masa Orde Baru selama 32 tahun, kenapa bisa agak stabil gitu? Karena memang Soeharto atau pemerintahannya itu hebat ya, untuk bisa meredam suara-suara yang menggonggong mereka atau oposisi, ya bahasanya oposisi, bisa meredam, tapi redamnya itu halus ya. Nah, tetapi justru akan menjadi bom waktu ya pada saat itu. Nah, karena memang dipendam suara rakyat, suara rakyat dipendam terus, akhirnya meledak pada saat ya demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang dilakukan di tahun 98 ya, itu pun dipicu oleh dengan krisis moneter, sehingga meledaklah, dan Soeharto dipaksa mengundurkan diri, turun dari jabatannya. Nah, dari pergantian Presiden Soeharto ke B.J. Habibie ya, sampai saat ini kebebasan berpendapat itu lebih terbuka ya, bebas tuh berpendapat, entah itu di media, di jalanan, itu lebih bebas ya dibandingkan ketika zaman Orde Baru begitu ya. Ada lagi? Cuma 3 pertanyaan aja dari yang saya tanyakan. Okay. Selanjutnya, dari kesimpulan yang Bapak jelaskan, tentunya itu sangat memberikan gambaran bagaimana keadaan pada masa pemerintahan Orde Baru, dan hal tersebut juga dapat menjadi informasi yang bermanfaat karena mengandung ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari dan untuk kita semua yang mendengarkannya. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah membantu saya. Dan juga saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.